Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar sistem kendali. Eh, Tema yang kami angkat yaitu sistem kendali kontrol valve air menggunakan kendali PID. Oke, untuk nama daftar kelompoknya yaitu ada Rifki Fajar Nugraha, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Ananda Rizky Kurniadi. Dan yang ketiga ada Lutfi Lukman Fatah. Kelompok kami berasal dari kelompok 8B. Selanjutnya ada latar belakang. Dalam industri, pengaturan level air dalam tangki merupakan masalah penting. Pengendali PID menggunakan kontrol valve sebagai aktuator untuk mengatur level air. Penggunaan air yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Sistem kontrol elektronik otomatis dapat digunakan untuk memonitoring dan mengatur level air. Kontrol level air pada tangki sangat penting agar proses produksi berjalan lancar dan menghasilkan produk yang berkualitas. Pengendali PID atau proporsional integral derivatif dengan parameter yang tepat dapat mencapai pengaturan level air yang cepat, stabil, dan akurat. Tujuan utamanya adalah mencapai set point level air yang diinginkan dalam waktu singkat dan menjaga level air pada tingkat tertentu meskipun valve output tangki terbuka. Oke, selanjutnya ada plan yang dikendalikan. Yang sistem ini yaitu kontrol valve. Sistem yang dikendalikan yaitu menggunakan valve. Tujuannya pengendalian valve adalah untuk mengatur aliran air melalui plan dengan cara yang diinginkan. Berperan sebagai aktuator yang dapat membuka dan menutup untuk mengontrol aliran air. Dengan pengaturan pembukaan atau penutup valve, kita dapat mengatur jumlah air yang mengalir dan waktu penyiramannya. Pada saat yang tepat, sistem kendali akan memberikan sinyal ke valve untuk membukanya dan membiarkan air mengalir. Setelah waktu yang diinginkan atau ketika kondisi yang ditentukan terpenuhi, sistem kendali akan memberikan sinyal untuk menutup valve dan menghentikan aliran air. Dalam hal ini, kontrol valve berfungsi sebagai elemen pengendali dalam plan. Oke, selanjutnya ada model matematika dari plan. Secara umum, kontrol valve ini transfer function yang digunakan yaitu FBS sama dengan K total dikali US per TCV-S ditambah 1 dengan FB sama dengan manipulasi variabel, US sama dengan sinyal kontrol valve, K total sama dengan gain total dari kontrol valve, TCV sama dengan time constant dari kontrol valve. Eh, Kontrol valve yaitu mengubah input 4 sampai dengan 20 mA menjadi output flow. Pada penelitian ini menggunakan flow minimum sebesar 0,1 I per S dan flow maksimum sebesar 50 I per S. Sebelum diubah menjadi flow untuk mengatur bukaan dari valve, sel elektrik diubah menjadi tekanan untuk mendorong diafragma pada kontrol valve pada tekanan 3-15 PSI. Selanjutnya, transfer function yang kami gunakan menggunakan 3 parameter, yaitu gain total valve, nilainya 3,125 desibel, parameternya. Yang kedua ada time constant valve, nilainya 1,75 second. Parameter yang ketiga ada sinyal masukan, nilainya 5 minus 12,5 miliampere. Selanjutnya ada diagram blok sistem. Yang pertama yaitu ada controller. Pada controller ini sinyal input masuk ke control unit bersama dengan nilai errornya, menghasilkan output MV dan masuk ke dalam control valve yang diatur untuk sistem buka tutup dari valve-nya. Selanjutnya ada selanjutnya ada ke proses. Dari proses hasilnya akan masuk ke eh, penjumlahan atau sum. Selanjutnya ada di sum juga ada load atau gangguan pada beban menghasilkan kontrol variabel. Selanjutnya ya di sini juga ada eh, feedback sistem yaitu sensing elemen atau sensor elemen. Selanjutnya sensor elemen ini outputnya akan dialirkan ke transducer atau transmitter untuk mengubah sinyal dari sistem ke dalam sinyal digital yang dapat dibaca oleh controller. Selanjutnya ada diagram alir. Yang pertama ada start. Selanjutnya ada set nilai kontrol valve, KI, PKD, dan set point. Di sini kita memasukkan sistem kendali PID-nya. Selanjutnya ada valve-nya apakah terbuka. Apabila tidak, kita atur di valve di PID-nya. Apabila terbuka, tangkinya akan mulai terisi oleh air. Selanjutnya ada proses tangki apakah telah mencapai set point kriterianya 2%. Apabila belum, atau tidak, tangkinya akan mulai terisi sampai kriteria terpenuhi. Selanjutnya ada apabila terpenuhi, selanjutnya ada tutup valve, selanjutnya selesai. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya karakteristik sistem. Yang pertama transfer fungsi. Transfer fungsi yang didapatkan FB S sama dengan 3,125 U S min 12,5 dibagi 1,785 tambah 1. Transfer fungsi. Yang kedua, transfer fungsi redaman sistem dapat dianalisis dengan menghitung faktor redaman C dan frekuensi alami omega N dari persamaan karakteristik 1,785 S tambah 1 sama dengan 0. S sama dengan 0,561. Selanjutnya, respon transient. Respon transient sistem dapat dianalisis dengan menghitung waktu naik atau TR, waktu menetap TS, dan overshoot PO. Yang pertama, rise time atau waktu naik adalah waktu yang dibutuhkan keluaran sistem untuk mencapai nilai 3,2% dari nilai akhirnya. Dapat dihitung dengan persamaan TR sama dengan 2,77 dibagi omega n sama dengan 2,77 dibagi 1 dikali 0 sama dengan hingga. Selanjutnya, setting time atau waktu menetap, waktu yang dibutuhkan keluaran sistem untuk menetap dalam 2% dari nilai akhirnya. Dapat digunakan persamaan TS 4 di 4,6 dibagi omega n sama dengan 4,6 dibagi 1 kali 0 sama dengan hingga. Next. Selanjutnya, respon transient. Overshoot adalah presentasi keluaran sistem yang melebihi nilai akhirnya. Overshoot dapat menggunakan persamaan PO sama dengan 100 E dikurang C dikali P dikali akar 1 min C pangkat 2 sama dengan 100 E kali 1 dikali P dikali akar 1 min 1 pangkat 2 sama dengan 0. Kepekaan. Kepekaan sistem terhadap parameter dapat dianalisis dengan menghitung fungsi sensitivitas. Dengan menggunakan persamaan SF P sama dengan FP dibagi P. Selanjutnya, kestabilan sistem. Sistem stabil diperoleh dengan menganalisis kutub-kutub sistem. Dalam transfer fungsi yang didapat, terdapat satu kutub di S sama dengan 0,561 yang terletak di tengah kiri S-plane menunjukkan stabilitas sistem. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa sistem redaman kritis respon transient yang berosilasi tanpa redaman kepekaan terhadap perubahan parameter dan tetap stabil. Selanjutnya, rumus matematis. Yang pertama, faktor redaman C sama dengan RE S dibagi S. Frekuensi alami omega N sama dengan I dikali M S. Waktu naik atau TR sama dengan 2,77 dibagi si omega N. Waktu menetap TS sama dengan 4,6 dibagi si omega N. Overshoot sama dengan 100 E kurang si kali P dikali akar 1 min si pangkat 2. Fungsi sensitivitas SF P sama dengan FP dibagi P. Lokus. Di sini terdapat sintaks dan hasil diagramnya. Dalam analisis kestabilan sistem, Plutrot lokus, lokasi kutub stabil jika di sebelah sisi kiri bidang S, jumlah lintasan yang memotong sumbu imajiner dan jumlah kutub 0. Sudut kemiringan lintasan dan titik geometri khusus seperti break-in dan breakout. Memahami perilaku sistem pada kondisi tertentu. Kriteria ini membantu dalam menganalisis kestabilan sistem secara efektif. Selanjutnya, diagram Bode. Diagram Bode adalah analisis yang digunakan dalam sistem kendali untuk menentukan kestabilan sistem. Diagram ini menampilkan frekuensi sistem kendali terhadap amplitudo fase memudahkan analisis kestabilan sistem. Bode diagram sangat berguna untuk analisis kestabilan sistem kendali dan membantu meningkatkan kestabilan dan kinerja sistem. Dalam interpretasi kriteria kestabilan sistem, PM dan GM positif menunjukkan stabilitas, PM atau GM 0 menunjukkan kondisi marginal, dan PM GM negatif menunjukkan ketidakstabilan. Diagram Nyquist digunakan untuk menentukan stabilitas sistem kendali dengan menampilkan lokasi akar-akar polinominal sistem dalam ruang kompleks. Jika akar-akar berada di sebelah kiri sumbu real dan di atas garis Nyquist, sistem dianggap stabil. Sistem dianggap stabil jika kurva Nyquist tidak mengelilingi titik min 1 dan jumlah putaran kurva Nyquist sesuai dengan jumlah kutub 0. Sistem loop terbuka. Next.
Selanjutnya perancangan sistem kendali PID Ziegler-Nichols. Untuk merancang sistem kendali PID menggunakan metode Ziegler-Nichols, langkah-langkahnya tentukan tipe proses, hitung parameter Ziegler-Nichols, KP, TI, dan TD berdasarkan grafik respon tangga, dan implementasikan PID controller dalam MATLAB. Sini terdapat persamaan untuk mencari nilai KI, KP, dan KD. KI sama dengan KP dibagi 2 dikali L sama dengan 1,195 dibagi 2 kali 2,22 sama dengan 0,269. KP sama dengan 1,2 dikali T dibagi L sama dengan 1,2 dikali 2,23 dibagi 2,22 sama dengan 1,195. Dan KD sama dengan KP dikali 0,5 dikali L sama dengan 1,195 dikali 0,5 dikali 2,22 sama dengan 1,326. Selanjutnya, PID menggunakan root locus. Diagram root locus menunjukkan lintas akar sistem terhadap perubahan gain. Lintas akar bergerak dari kanan ke kiri saat gain meningkat, menunjukkan peningkatan kestabilan. Oleh karena itu, sistem direpresentasikan oleh diagram root locus dianggap stabil dengan respon waktu yang cepat tanpa osilasi. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke, selanjutnya adalah PID menggunakan Bode. Berdasarkan analisis diagram Bode, sistem dengan controller PID menunjukkan tanda-tanda kestabilan yang kuat. Tidak ada puncak resonansi pada plot magnitudo dan tidak ada crossover fase di minus 180 derajat. Hal ini menandakan bahwa sistem tidak cenderung tidak stabil dan tidak mengalami pergeseran fase yang dapat menyebabkan ketidakstabilan. Selain itu, terdapat margin gain dan fase yang mencukupi, menjadikan sistem dapat mengatasi frekuensi yang beragam tanpa kehilangan kestabilan. Oke, next, Kang. Kemudian ada PID menggunakan Nucleus. Di sini ada sintaks dan hasilnya. Berdasarkan analisis diagram Nucleus, sistem ini dapat disimpulkan stabil karena kupat Nucleus tidak mengalami titik asal, berpotongan dengan sumber real pada nilai positif dan memiliki fase minus 180 derajat pada frekuensi tinggi. Ini nih menunjukkan bahwa sistem memiliki margin fase yang cukup besar yang merupakan indikasi stabilitas. Oke, next, Kang. Kemudian lead lag menggunakan root locus. Di sini ada sintaks dan hasilnya. Komposator lead meningkatkan rest time dan bandwidth sistem dengan menggeser lintasan akar ke kiri dan ke atas. Komposator lag meningkatkan stabilitas dan mengurangi steady state error dengan menggeser lintasan akar ke kiri dan ke bawah. Eh, dengan penambahan kompensator lead lag, sistem mengalami pergeseran lintasan akar ke kiri yang berpindah ke lokasi yang lebih jauh ke kiri sumber real dan margin fase meningkat. Ini meningkatkan stabilitas, waktu settling yang lebih cepat, dan stabilitas fase sistem secara keseluruhan. Menggunakan Bode, tanpa kompensator, sistem memiliki respon lambat dan margin fase rendah. Kompensator lead lag dengan gain 2, 0 pada 10 rad per second, dan kutub pada 20 radian per second meningkatkan margin fase sistem secara signifikan. Margin fase sistem meningkat dari sekitar 40 derajat menjadi sekitar 60 derajat. Peningkatan ini menunjukkan stabilitas yang lebih baik dan kemampuan sistem untuk melawan gangguan eksternal. Secara keseluruhan, penambahan kompensator lead lag meningkatkan stabilitas dan performa sistem kontrol. Plot root locus, Bode, dan Nykvist telah ditambahkan kendali. Pertama ini root locus. Dalam perbandingan antara grafik root locus sebelum dan setelah menggunakan PID, terdapat perubahan signifikan. Gain sistem setelah menggunakan PID meningkat secara substansial dibandingkan dengan sebelumnya, menunjukkan adanya peningkatan gain. Pole system setelah menggunakan kendali PID berpindah lebih jauh ke kiri, mengindikasikan peningkatan stabilitas sistem. Damping system setelah menggunakan kendali PID mengalami penurunan, menunjukkan peningkatan kecepatan respon sistem. Overshoot sistem tetap sama antara kondisi sebelum dan sesudah menggunakan kendali PID, menandakan bahwa kendali PID tidak memengaruhi tingkat overshoot. Frekuensi sistem setelah menggunakan kendali PID meningkat, menunjukkan peningkatan bandwidth sistem. Secara keseluruhan, penggunaan kendali PID telah berhasil meningkatkan gain, stabilitas, kecepatan respon, dan bandwidth sistem. Grafik root locus setelah penggunaan kendali PID menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kinerja sistem kontrol. Kemudian, eh,
grafik Bode sebelum dan setelah menggunakan kendali PID menunjukkan perbedaan dan magnitudo dan frekuensi pada magnitudo dan frekuensi sistem. Sebelum menggunakan kendali PID, magnitudo sistem secara umum berkurang seiring dengan bertambahnya frekuensi. Setelah menggunakan PID, terlihat fluktuasi magnitudo yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Frekuensi sistem tetap dalam rentang 0,01 hingga 100 radian per second. Kemudian diagram Nyquist menunjukkan sistem dan yang dimodelkan stabil dengan kurva yang mengelilingi titik kritis -1 plus G0 secara searah jarum jam. Diagram Nyquist sebelum dan setelah penggunaan kendali menunjukkan perilaku sistem yang serupa secara keseluruhan. Namun, analisis lebih mendalam diperlukan untuk mempertimbangkan kondisi minimum fase dan kutub RHP serta verifikasi numerik atau eksperimental untuk validasi hasil analisis berdasarkan diagram Nyquist. Kesimpulannya, percobaan kontrol valve menggunakan PID berhasil meningkatkan stabilitas dan kinerja sistem. Kontrol PID meningkatkan gain, bandwidth, dan meredam resonansi. Sistem tanpa PID memiliki respon lambat dan kecenderungan berosilasi. Kontrol PID efektif dan dalam meningkatkan stabilitas dan respon sistem yang lebih cepat. Simulasi dan eksperimen lebih lanjut diperlukan untuk verifikasi hasil analisis ini dan mempertimbangkan faktor-faktor lain. Secara keseluruhan, kontrol PID efektif dalam meningkatkan stabilitas dan kinerja sistem kontrol valve mengatur aliran air. Eh, Cukup sekian. Mohon maaf apabila kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.